menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Langsung saja kita kembali melihat dalam teks pembacaan kita pagi hari ini yang saya ambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Karena tahun 2021 adalah tahun di mana masih menjadi hal yang tidak kita ketahui ke depan ini. Ada rahasia di depan kita yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan hari-hari ini kita masih bergumul dengan keadaan yang terjadi. Karena kita tahu dari awal 2020 sampai saat ini COVID-19 masih melanda bangsa kita. Bahkan bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia mengalami yang namanya dampak dari COVID-19. Terjadi perubahan, tatanan dunia berubah karena virus ini. Ini yang membuat begitu banyak orang menjadi takut hari-hari ini. Makanya saya angkat tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Tuhan adalah gembalaku, untuk kembali mengingatkan kita supaya kita jangan takut untuk menjalani kehidupan kita. Sekalipun di dalam keadaan yang bagi orang di luar sana adalah keadaan yang sangat menakutkan, tetapi bagi kita ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena ada jaminan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang selalu menyertai kita. Nah, kita lihat di sini dikatakan Mazmur Daud. Kenapa? Karena memang ini dituliskan oleh Raja Daud. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Mari kita lihat bersama bahwa penting untuk memahami kenapa Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Konsep teologi bagi orang Israel itu terbangun sesuai dengan pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya Daud yang berkata bahwa Tuhan itu gembala yang baik bagi hidupnya. Bahkan Yakub berkata Tuhan adalah gembala. Yesaya juga berkata Tuhan adalah gembala. Daud juga berkata Tuhan adalah gembala. Kenapa? Karena mereka mengalami penyertaan Tuhan. Jadi setiap ada pengalaman-pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, maka itulah yang menjadi konsep mereka kepada Tuhan. Konsep teologi mereka terbangun dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Saya kasih contoh. Pada waktu bangsa Israel melewati padang gurun, ada banyak masalah. Selama perjalanan ada musuh yang menyerang mereka. Nah, pada waktu itu mereka bersembunyi di balik gunung-gunung. Tetapi pada waktu mereka bersembunyi di balik gunung-gunung, mereka tetap percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Maka dengan pengalaman itu mereka berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Pada waktu mereka menjadi bangsa yang besar, mereka tetap menghadapi yang namanya peperangan, menghadapi musuh-musuh. Mereka tidak lagi bersembunyi di balik gunung-gunung batu, tetapi mereka bersembunyi di balik kubu, benteng pertahanan mereka yang ada di kota mereka. Tetapi mereka juga mempercayai penyertaan Tuhan, sehingga terbangunlah suatu konsep bahwa Tuhan adalah pertahanan mereka, kubu mereka yang menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, mari kita langsung lihat di dalam ayatnya yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Nah, konsep Daud lewat ayat ini mari kita lihat. Memang ada beberapa ayat di dalam kitab suci, saya hanya ambil beberapa contoh. Mazmur 78 ayat 52. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba
pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bagian-bagian tertentu di dalam kitab suci di situ menyatakan bahwa Tuhan itu gembala secara kolektif. Tuhan mengembalakan kawanan umatnya, kelompok-kelompok yang digembalakan oleh Tuhan. Tetapi Daud kali ini di dalam Mazmur 23 ayat 1 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak katakan Tuhan adalah gembala kami. Jadi yang kita dapat di dalam pengembalaan Tuhan bahwa Tuhan itu mengembalakan kita secara pribadi. Kenapa saya angkat ini? Karena ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Saya kasih contoh. Mungkin di gereja kita, pemimpin-pemimpin kita hanya lebih memperhatikan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang kaya. Mungkin kita orang yang sederhana, jarang mendapat perhatian. Tetapi melalui ayat ini saya mau berkata untuk tahun 2021, Tuhan mengembalakan kita secara pribadi. Di mata orang lain kita tidak dipandang, tetapi Tuhan memandang setiap pribadi kita. Ini yang menjadi jaminan bagi kita untuk menjalani tahun ini. Jadi tidak perlu takut untuk menjalani tahun ini. Kemudian kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 3 bagian B, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa Allah itu memperhatikan kita. Kita boleh kenal gubernur kita. Pertanyaannya adalah, apakah gubernur mengenal engkau secara pribadi? Tidak. Tetapi Tuhan kita kenal. Apakah Tuhan kenal kita? Saya mau katakan, seberapa banyak kita yang percaya kepada Tuhan, semua dikenal oleh Tuhan. Lewat Yohanes 10 ayat 3b, Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Berarti Dia kenal kita secara pribadi. Yang kedua, karena kita membagi dalam Mazmur 23 ini, kita bagi dua bagian. Yang pertama, Tuhan yang adalah gembala dan kita sebagai dombanya. Poin yang pertama atau bagian yang pertama ada beberapa hal. Yang pertama saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan mengembalakan kita secara pribadi. Yang berikut, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan bagian-bagian ini. Dalam pengembalaan Tuhan bagi kita, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Kalau yang pertama, Tuhan mengembalakan kita secara pribadi. Tapi yang kedua, Tuhan bukan hanya sekedar mengembalakan kita secara pribadi, tapi Dia mencukupkan, garis bawahi, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Coba kita lihat di ayat 1 dan ayat 2, di sana ada kata takkan kekurangan. Perhatikan kata ini. Di situ Daud tidak bilang berkelimpahan, tapi Daud bilang takkan kekurangan. Artinya Allah tidak pernah berjanji memberkati kita secara berlimpah-limpah. Nanti saya akan jelaskan sedikit walaupun tidak keseluruhan. Tetapi Allah mencukupkan kebutuhan kita. Coba kita lihat dalam Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan. Kenapa saya angkat ayat-ayat ini? Memang ada beberapa ayat penekanan tentang Allah mencukupkan kebutuhan kita, tidak menunjuk kelimpahan. Di dalam perjanjian baru ada beberapa yang diplesetkan oleh aliran-aliran tertentu. Saya katakan contoh seperti teologi kemakmuran. Mereka ambil Matius 6 ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan.
tapi tidak melihat konteks di dalam pasal itu, bahwa semuanya itu menunjuk kepada makanan, pakaian, yang merupakan kebutuhan. Mereka juga mengambil Yohanes 10 ayat 10. Ia datang memberikan kelimpahan, tapi tidak melihat konteks bahwa kelimpahan di situ adalah kelimpahan rohani. Juga mereka ambil ayat juga di dalam kitab Korintus. Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, tapi tidak melihat konteks di situ bahwa kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan rohani, iman, hikmat, pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat konsep bagaimana Allah memberkati kita, maka kita akan mengetahui bahwa Allah memberkati kita sesuai kebutuhan kita. Dia mencukupkan kebutuhan kita. Ini menjadi jaminan berikut bagi kita menjalani tahun 2021. Dia berjanji mencukupi kebutuhan kita. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan ayat-ayat tentang kelimpahan? Memang di dalam Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan lain sebagainya. Masih ada banyak ayat yang saya tidak bisa bacakan buat kita semua. Bagaimana? Apakah ayat-ayat itu tidak berlaku? Saya mau berkata bahwa perbedaan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita harus pahami dulu. Bahwa perjanjian lama salib belum terjadi, sedangkan perjanjian baru salib sudah terjadi. Artinya salib merupakan pernyataan tertinggi dari kasih Allah untuk kita manusia. Jadi sekalipun kita dalam keadaan sederhana ataupun kita mengalami kesusahan, maka kita tinggal melihat ke belakang. Kita melihat pernyataan Tuhan yang paling tertinggi bagi kita, yaitu salib Yesus. Sedangkan perjanjian lama, orang bisa saja meragukan Tuhan. Maka Allah memberkati mereka dalam perjanjian lama itu memang berkat secara jasmani yang berlimpah-limpah. Bahkan Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Kenapa? Karena memang ada dua hal yang kalau kita pelajari dalam perjanjian lama. Yang pertama, kenapa Allah memberkati mereka secara berlimpah-limpah? Untuk menunjukkan kepada bangsa di luar Israel bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu Ishak menabur di tanah Filistin, di situ dikatakan Ishak semakin kaya, kian kaya, menjadi sangat kaya. Maka orang yang melihat Ishak melihat bahwa Tuhan dari Ishak adalah Tuhan yang luar biasa. Kemudian kenapa Allah memberkati orang-orang di perjanjian lama secara berlimpah-limpah? Karena salib belum dinyatakan. Bisa saja mereka akan meragukan kasih Tuhan bagi mereka. Tetapi bagi kita, berkat Tuhan itu cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya coba kita lihat di situ dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa ada kata rumput? Kenapa ada kata air? Karena dua ini yang sangat dibutuhkan oleh domba. Domba tidak perlu daging. Domba tidak perlu uang. Domba tidak perlu pizza. Tetapi domba hanya memerlukan air dan rumput. Kenapa? Karena ini kebutuhan mereka. Maka pastikan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Bisa saja kita mempunyai keinginan-keinginan yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau Allah pada waktu kita membutuhkan sesuatu yang merupakan kebutuhan kita, maka Allah bertindak mencukupi kebutuhan itu. Tapi kalau kita mau sesuatu yang sebenarnya hanya keinginan kita, maka saudara tidak akan melihat sesuatu dari Tuhan. Jadi dalam Mazmur 23 ini banyak hal yang akan kita temui
tentang Tuhan yang adalah gembala yang begitu baik bagi kita. Yang ketiga, di bagian yang pertama tentang pengembalaan Tuhan, yang ketiga, Tuhan memimpin kita. Coba lihat di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Di situ ada kata, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku. Maka tanamkan di hati kita untuk menjalani tahun 2021. Tuhan memimpin kita. Tuhan memimpin kita. Camkan ini baik-baik. Tuhan memimpin kita. Ia menyegarkan jiwaku. Saya pelajari kalau diambil dalam terjemahan NIV, di situ kita akan mendapatkan kata He restores my soul. Ia memulihkan jiwaku. Saya lebih suka terjemahan ini. Kenapa? Karena ini berdasarkan konteks antara gembala dan domba. Ia memulihkan jiwaku. Kenapa? Karena domba pada waktu dalam kawanan ada saat-saat tertentu ia tersesat. Kenapa? Karena domba ini binatang paling bodoh kalau kita belajar. Domba ini hanya bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Tanpa gembala, domba pasti tercerai-berai. Tanpa gembala, domba bisa menjadi mangsa. Nah, ketika domba itu tersesat, ketika domba itu dikejar oleh mangsa, maka gembala bertindak. Dalam ketakutan domba ini, gembala bertindak untuk menyelamatkan dombanya. Maka dalam ketakutan ini, gembala atau Tuhan kita akan memulihkan jiwa kita yang ada dalam keadaan takut dan lain sebagainya. Dan Ia pada waktu memimpin kita, Ia menuntun kita di jalan yang benar. Kalau ada jalan yang benar, berarti ada jalan yang salah. Yang saya sudah katakan tadi, domba tersesat. Dia ada di jalan yang salah karena tidak ada bersama-sama dengan gembalanya. Domba tanpa gembala, saya sudah katakan tadi, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika gembala menemukan domba itu, maka dia pimpin domba itu kepada jalan yang benar. Itulah Tuhan kita. Kalau menjalani tahun ini dalam kelemahan kita sebagai manusia, pada waktu kita melakukan sesuatu yang salah, maka Dia sebagai gembala pasti bertindak untuk mengembalikan kita di jalan yang benar. Karena pada saat kita melakukan sesuatu yang salah, saya mau katakan kita ada di jalan yang salah. Pada waktu kita lebih memilih keinginan daging untuk menjalani tahun 2021 ini, kita keluar dari jalannya Tuhan, maka Dia sebagai gembala akan bertindak untuk menarik kita kembali ke jalan yang benar. Kemudian Tuhan menolong, melindungi kita dari bahaya. Coba kita lihat di ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, maka kita akan mendapati kata Gate Salmawet. G artinya lembah atau bisa diartikan jurang. Salmawet itu gelap yang sangat pekat. Itu pengertian yang pertama dari Salmawet. Gelap yang sangat pekat, membuat orang tidak bisa melihat sesuatu, hilang arah, hilang fokus. Tetapi pengertian yang kedua dari Salmawet adalah maut atau kematian. Makanya dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, di situ ditulis di dalam lembah bayang-bayang maut. Kalau kita dalam lembah kekelaman, tapi Alkitab terjemahan bahasa Inggris mendekati terjemahan aslinya, yaitu berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Ini sangat penting bagi kita. Dunia sementara dalam keadaan yang begitu mencekam,
Banyak orang dalam ketakutan menghadapi keadaan hari-hari ini, termasuk COVID. Kenapa orang takut dengan COVID? Kenapa? Pasti yang ada di pikiran orang itu yaitu kematian. Kenapa orang takut dengan penyakit ini? Karena kita lihat ada banyak orang mati karena COVID. Tetapi sebagai orang percaya, saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah kematian, kita melihat keadaan di sekitar kita, orang takut karena COVID, tapi bagi orang percaya yang mempercayakan dirinya kepada Gembala, Sang Gembala yang agung, Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak perlu takut. Bukan berarti saya katakan tidak perlu takut, kemudian saudara asal-asalan menjalani hidup ini. Oh, tidak perlu takut, tidak perlu pakai masker, tidak perlu menjalankan protokol 3M, cuci tangan, jaga jarak, pakai mulut, tidak perlu. Saudara, itu konyol namanya. Saudara mempercayai kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, tetapi dalam penyertaan Tuhan, Tuhan mau kita juga memperhatikan kehidupan kita. Jalani kehidupan kita sesuai dengan protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk kita taati bersama. Jadi jangan pernah takut. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat ini, walaupun ada banyak, tapi mengingat waktu saya tidak akan bisa jabarkan semua. Di situ dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Karena ini, sebab engkau besertaku, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Ini penting. Saya pelajari tentang tongkat dan gada. Kalau kita lihat di dalam terjemahan asli, sebenarnya akan diterjemahkan sebenarnya sama-sama artinya tongkat. Tetapi apa yang membedakan antara gada dengan tongkat yang satu yang disebut? Gembala memiliki dua tongkat. Tongkat yang satu ini atau gada dipakai untuk melawan binatang buas yang akan menyerang domba-dombanya. Jadi ada gada Tuhan. Saya mau kasih contoh. Salah satu saja, Paulus itu orangnya saleh. Dalam pemberitaan Injil tidak sedikit diancam oleh musuh-musuhnya. Bahkan ada yang dilempari, yang berniat membunuh Paulus. Jadi saya hanya kasih contoh saja. Apakah Paulus mati karena musuh-musuh itu? Tidak. Karena ada jaminan pemeliharaan. Jadi gada itu berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi kita. Artinya menjalani tahun 2021 ada banyak tantangan di sekitar kita, musuh-musuh ada di sekitar kita, tetapi jaminan dari Tuhan bahwa orang percaya akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang berikut tongkat. Tongkat yang kedua adalah ini untuk gembala domba di zaman itu. Tongkat yang kedua itu pada waktu ditancapkan, itu merupakan tanda supaya seluruh domba-domba berkumpul di satu tempat di mana tongkat itu ditancapkan. Maka disitulah domba-domba akan makan rumput hijau. Apa yang bisa kita lihat dari kedua tongkat ini? Oke, kita punya masalah. Oke, ada banyak yang mau menyerang kita, tetapi ada jaminan bahwa kita akan terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Oke, ada banyak masalah. Oke, di luar atau yang ada di sekitar kita membuat banyak orang takut. Tapi lewat tongkat yang kedua ini, kita menemukan kenyamanan di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Coba kita pelajari. Ketika domba-domba berkumpul di situ, mereka mulai makan rumput-rumput hijau yang tersedia, yang sudah diatur oleh gembalanya. Padahal ada ancaman di sekitar domba-domba, tetapi domba dengan tenang bisa makan. Ada damai. Kenapa?
ada janji penyertaan, ada janji perlindungan dari Tuhan. Jadi sekalipun kita ada dalam lembah-lembah bayang maut, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Yang berikut, coba kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, coba lihat di ayat kelima. Ini bukan lagi metafora antara gembala dan domba, tapi sebagai tuan rumah dan tamu yang datang. Nah, di zaman itu, ketika tamu datang, maka ada penyambutan dari tuan rumah. Ia akan memberikan salam kepada tamu, ia akan mencium tamu itu, ia akan melepaskan sepatu tamu. Itu nanti dilakukan oleh tamu itu atau oleh hamba dari tuan rumah itu. Mencuci kaki tamu, mengurapi kepala tamu dengan minyak, memberi minum air, mengajak makan. Artinya, Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang membenci kita betapa Allah sangat mengasihi kita, betapa Dia menyambut kita sebagai tamu di dalam rumahnya. Jadi, sahabat amigos yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah takut, karena Tuhan mengembalakan kita secara pribadi. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pengembalaan Tuhan yang kelima adalah Dia mengembalakan kita dengan setia. Orang lain boleh tidak setia, orang lain kesetiaannya hanya bersifat sementara, tapi Tuhan yang adalah gembala kita, kesetiaannya akan sampai selama-lamanya bagi kita semua. Itu bagian yang pertama. Cepat saja, bagian yang kedua. Kalau tadi Tuhan adalah gembala, sekarang kita yang adalah domba. Nah, domba, kalau kita lihat domba yang bagaimana yang dimaksudkan oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan. Karena pasal 23 tidak bisa lepas dari pasal 22, maka kita akan mengetahui bahwa domba yang dimaksud adalah dia yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi perhatikan, domba yang bagaimana dulu? Domba yang dimaksud harus sesuai dengan pasal 22. Domba yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan. Nanti sahabat amigos bisa lihat di dalam Mazmur 22 ayat 2, ayat 8, 9, ayat 16, 17 sampai 19. Itu menunjuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi domba yang dimaksudkan adalah dia yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, domba bagaimana yang mengalami penyertaan Tuhan? Domba yang mengalami penyertaan Tuhan, domba yang mengalami pengembalaan secara pribadi, domba yang mengalami pertolongan Tuhan, domba yang mengalami kecukupan berkat dari Tuhan adalah domba yang taat kepada Tuhan, yaitu mendengar suara gembalanya, mengikuti arahan gembalanya. Itulah yang dimaksudkan dengan domba yang baik di hadapan Tuhan. Ada masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi waktu kita sangat terbatas. Tapi pesan firman Tuhan bagi sahabat amigos, pesan Tuhan bagi saya, menjalani tahun 2021, jangan pernah takut. Jangan takut dengan kebutuhan, jangan takut karena pandemi, jangan takut karena orang-orang di sekitar kita yang mungkin bisa membahayakan kita. Karena ada jaminan, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan, sang gembala yang agung, akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Walaupun 2021 merupakan suatu rahasia bagi kita, tapi jangan pernah takut. Tuhan menyertai kita semua. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini bagi kami semua. Pesan Tuhan
sangat penting bagi kami untuk menjalani tahun ini, bahwa pengembalaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Engkau berjanji mengembalakan kami, Engkau mengenal kami secara pribadi, Engkau memenuhi kebutuhan kami, Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami, bahkan dengan setia Engkau mengembalakan kami. Maka kami tidak perlu takut, sebab Engkau menyertai kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kebenaran firman Allah yang memerdekakan kita semua. Tema